Kalian lebih suka lingkungan kerja yang hening dan fokus kayak gini? Atau lingkungan kerja yang rem kayak pasar gini? Nah, di sini kita akan jelasin soal lingkungan perkantoran itu harusnya seperti apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang lingkungan perkantoran, dan di sini kita akan memenuhi tugas dari mata kuliah manajemen perkantoran. Sebelumnya perkenalkan, saya Firda Zahra dengan Nitrakil 195. Perkenalkan, nama saya Zeskia Aulia Salsabila dengan Nitrakil 111. Kenalkan, nama saya Muhammad Ali Farudjansyah dengan NIM terakhir 198. Kenalkan, saya Najib Pina Amelia dengan NIM akhir 207. Perkenalkan, nama saya Putri Mayani dengan NIM akhir 188. Kenalkan, nama saya Eska Fadila Ramadhani dengan NIM akhir 174. Pernah nggak sih kalian itu kerja atau belajar di tempat yang panas, berisik, dan gak nyaman? Nah, kondisi seperti itu sebenarnya termasuk contoh lingkungan kerja yang kurang baik atau down dalam perkantoran. Sebaliknya, lingkungan kerja yang nyaman, rapi, dan sehat adalah contoh do yang seharusnya diterapkan di kantor. Lingkungan kerja di kantor memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas sehari-hari. Lingkungan yang nyaman dan sehat termasuk dalam kategori do karena dapat meningkatkan fokus, kesehatan, dan produktivitas karyawan. Namun, masih banyak kantor yang memiliki kondisi down seperti pencahayaan yang kurang, kebisingan, hingga kualitas udara yang buruk. Hal-hal tersebut dapat mengganggu konsentrasi dan bahkan berdampak pada kesehatan karyawan. Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa pertanyaan yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan lingkungan kerja yang sehat? Yang kedua, apa saja jenis pencahayaan di kantor? Yang ketiga, apa saja faktor pemilihan warna ruang kantor? Yang keempat, bagaimana cara mengendalikan kebisingan? Yang kelima, apa saja faktor kualitas udara di kantor? Yang keenam, apa manfaat penggunaan musik di lingkungan kerja? Yang ketujuh, bagaimana pengaruh lingkungan sekitar terhadap produktivitas? Dan yang kedelapan, bagaimana manajemen risiko bencana di perkantoran? Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memahami konsep lingkungan kerja yang sehat serta mengetahui mana termasuk do dan don't dalam menciptakan lingkungan perkantoran yang baik. Dengan memahami hal tersebut diharapkan kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman, sehat, dan produktif. Apa itu lingkungan kerja yang sehat? Lingkungan kerja yang sehat merupakan konsep yang mempunyai banyak dimensi dan telah mengalami perkembangan dalam berbagai penelitian ilmiah. Menurut World Health Organization atau WHO, lingkungan kerja yang sehat dapat diartikan sebagai tempat di mana para pekerja dan manajer dapat bekerja sama untuk melindungi dan meningkatkan kesehatan, keselamatan, serta kesejahteraan seluruh para pekerja. Bagaimana sih lingkungan kerja yang sehat itu? Nah, lingkungan kerja yang sehat itu ada 4. Yang pertama, ada lingkungan secara fisik, seperti penyamanan, pencahayaan yang cukup, dan sirkulasi udara yang lancar. Nah, yang kedua, ada lingkungan secara psikososial, seperti pembagian job desk atau tugas kerja, serta tidak adanya budaya senioritas. Yang ketiga, ada lingkungan secara kesehatan, seperti diberikan BPJS Ketenagakerjaan, fasilitas kebugaran gratis, dan konseling psikolog gratis. Yang keempat dan terakhir yaitu ada keterlibatan perusahaan dalam meningkatkan kesehatan lingkungan masyarakat sekitar, seperti bagaimana cara membuang limbah, lalu kebersihan lingkungan sekitarnya, lalu kompensasi yang diberikan semisal terjadi bencana yang diakibatkan oleh perusahaan. Jenis-jenis pencahayaan di kantor. Jadi, di antaranya itu ada pencahayaan umum atau yang bisa disebut general atau ambient lighting. Pencahayaan umum adalah sumber cahaya utama yang menerangi seluruh ruangan secara merata. Biasanya menggunakan lampu panel LED atau downlight di plafon.
Fungsinya memastikan karyawan dapat bergerak dan beraktivitas dengan aman di area seperti open space, lorong, resepsionis, tanpa ada titik gelap yang mengganggu. Selanjutnya ada pencahayaan tugas atau task lighting. Pencahayaan tugas difokuskan pada area kerja spesifik untuk mendukung aktivitas yang membutuhkan ketelitian seperti membaca, menulis, atau mengetik dengan sumber cahaya dari lampu meja yang dapat diatur oleh arah dan intensitasnya. Keberadaannya membantu mengurangi ketegangan mata dan meningkatkan konsentrasi karyawan saat bekerja. Selanjutnya, pencahayaan aksen atau accent lighting. Pencahayaan aksen bersifat dekoratif untuk menyorot objek tertentu agar lebih menonjol, menggunakan lampu sorot atau lampu dinding yang diarahkan pada lukisan, tanaman hias, atau logo perusahaan. Meski tidak langsung membantu pekerjaan, pencahayaan ini membangun estetika dan menciptakan suasana ruangan yang lebih profesional. Selain itu, ada jenis pencahayaan berdasarkan sumber cahaya. Berdasarkan sumbernya, pencahayaan terbagi menjadi alami, yaitu yang berasal dari sinar matahari melalui jendela atau skylight yang meningkatkan mood dan hemat energi, serta buatan yang berasal dari lampu listrik teknologi LED yang efisien, lebih tahan lama, dan memiliki variasi suhu warna sesuai kebutuhan ruangan. Dan yang terakhir, ada kombinasi dan standar pencahayaan. Kombinasi tepat antara pencahayaan umum, tugas, aksen, dan cahaya alami perlu mempertimbangkan standar intensitas SNI 350 lux untuk ruang kerja. Hal ini bertujuan menciptakan lingkungan kantor yang sehat, nyaman, produktif, dan tetap hemat energi. Faktor pemilihan warna. Memilih warna untuk merancang interior ruangan merupakan proses yang melibatkan pertimbangan dari banyak dimensi. Pemilihan warna interior juga dipengaruhi oleh usia dan gender. Warna juga mempengaruhi pikiran dan perasaan seseorang yang berada di dalam ruangan secara terus-menerus dalam waktu yang panjang. Warna hijau dan putih dapat memberikan kesan sejuk dan ruangan terasa lebih luas. Sedangkan warna merah dapat memberikan kesan ruangan terasa lebih kecil dan pengap. Kesalahan umum dalam pemilihan warna pada ruangan adalah menggunakan warna terlalu mencolok karena dapat mengganggu kenyamanan visual. Tips untuk memilih warna. Untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam pemilihan warna interior ruangan, perusahaan disarankan menggunakan psikologi warna dengan mempertimbangkan fungsi masing-masing warna, seperti biru dan hijau untuk meningkatkan fokus dan ketenangan, sedangkan kuning dan orange untuk meningkatkan kreativitas dan semangat. Lalu abu-abu dan putih untuk memberikan kesan profesional dan bersih. Nah, strategi yang dianjurkan adalah menggunakan warna netral sebagai dasar dan menambahkan aksen warna untuk memberikan kesan yang lebih hidup. Penggunaan warna dalam penataan ruang sebuah bangunan tidak terlepas dari fungsi bangunan serta fungsi ruangan yang ada di dalamnya. Tujuan pewarnaan interior tidak hanya sebatas untuk estetika, tetapi juga untuk meningkatkan efisiensi kerja. Teknik mengontrol kebisingan di ruang kantor. Kebisingan di ruang kantor, terutama percakapan dari rekan kerja, merupakan gangguan terbesar yang dapat menurunkan konsentrasi dan juga kepuasan kerja seorang karyawan. Di mana karyawan harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan fokus mereka di lingkungan kerja yang bising. Nah, beberapa teknik ini bisa kalian terapkan untuk mengendalikan kebisingan di ruang kantor. Yang pertama, bisa melalui desain arsitektur dan juga akustik ruangan dengan menggunakan material peredam suara seperti panel akustik di dinding, plafon bertekstur, dan juga penggunaan karpet yang tebal. Di mana kombinasi material ini mampu menurunkan tingkat kebisingan hingga 50%, terutama di ruang kantor yang terbuka. Yang kedua, bisa dengan penataan ruang kerja secara strategis dengan menerapkan zonasi area kerja, di mana area yang membutuhkan konsentrasi lebih tinggi bisa dipisahkan dari ruang diskusi ataupun ruang kolaborasi, karena ruangan ini pastinya akan lebih berisik dan menghasilkan lebih banyak suara dari percakapan rekan kerja. Selain itu, perusahaan juga bisa menyediakan ruang rapat kecil ataupun bilik privat untuk membantu mengurangi gangguan suara. Yang ketiga, bisa dengan penerapan kebijakan budaya kerja seperti zona hening ataupun etika berbicara di ruangan yang terbuka.
Selain itu, perusahaan bisa memanfaatkan penggunaan teknologi sound masking atau mesin penghasil suara latar belakang lembut, yang juga efektif untuk menutupi percakapan tanpa mengganggu konsentrasi kerja karyawan. Faktor-faktor kualitas udara di kantor. Yang pertama, ada faktor fisik atau thermal. Faktor fisik mencakup suhu dan kelembapan udara ruangan, di mana suhu ideal ruang kerja berkisar antara 18 sampai 28 derajat Celcius dengan kelembapan 40 sampai 60% sesuai ke Permenkes nomor 48 tahun 2016. Kelembapan terlalu tinggi meningkatkan risiko pertumbuhan jamur dan bakteri, sedangkan udara yang terlalu kering dapat menyebabkan iritasi saluran pernapasan dan mempercepat penyebaran polutan seperti formaldehyde dari furniture kantor. Yang kedua, faktor ventilasi dan sirkulasi udara. Ventilasi buruk pada gedung ber-AC menyebabkan penumpukan polutan karena udara segar tidak bisa masuk optimal, sehingga kadar karbon dioksida bisa melampaui ambang batas 1000 ppm. Udara stagnan memudahkan bakteri dan jamur berkembang biak, karena standar ASHRAE merekomendasikan pasukan udara segar minimal 7, liter per detik per penghuni ruangan. Yang ketiga, faktor kimia atau polutan udara. Polutan seperti karbon dioksida, karbon monoksida, formaldehyde, TVOC, ozon, dan partikel debu PM2,5 atau PM10 berasal dari peralatan kantor seperti printer dan mesin fotokopi, material bangunan seperti karpet dan kayu pres, serta produk pembersih, asap rokok, serta polutan luar yang masuk via ventilasi tanpa filter memadai. Yang keempat, faktor biologi atau mikroorganisme. Bakteri seperti Staphylococcus dan Streptococcus, jamur, dan virus umum ditemukan di perkantoran dan berkembang cepat pada suhu serta kelembapan tidak terkontrol. Kebocoran air atau kelembapan tinggi memicu pertumbuhan jamur yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan dan alergi pada karyawan sensitif. Yang terakhir, faktor aktivitas dan okupansi. Pergerakan fisik karyawan menghasilkan energi kinetik yang melepaskan kembali partikel debu dari karpet, pakaian, atau furniture. Akibatnya, konsentrasi PM10 bisa meningkat hingga 4 kali lipat saat ruangan aktif dibandingkan kosong, dan kadar TVOC juga melonjak selama jam kerja seiring aktivitas manusia serta penggunaan peralatan kantor. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang keuntungan penggunaan musik di lingkungan kantor. Musik di tempat kerja tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga dapat memberikan dampak positif bagi karyawan dalam menjalankan pekerjaannya. Nah, salah satu keuntungannya yang pertama adalah dapat meningkatkan konsentrasi kerja. Musik dengan ritme yang tenang dapat membantu karyawan lebih fokus dalam menyelesaikan tugas. Kemudian yang kedua, musik juga dapat mengurangi rasa stres dan rasa jenuh saat bekerja. Dengan adanya musik, suasana kerja menjadi lebih santai, sehingga karyawan tidak mudah merasa bosan. Yang ketiga, penggunaan musik juga dapat meningkatkan produktivitas kerja. Karena ketika suasana kerja terasa nyaman, karyawan dapat bekerja dengan lebih semangat dan hasil pekerjaan menjadi lebih optimal. Selain itu, musik juga dapat menciptakan suasana kerja yang lebih menyenangkan, sehingga lingkungan kantor tidak terasa kaku dan hubungan antar pegawai juga menjadi lebih baik. Dengan demikian, penggunaan musik di lingkungan kantor dapat memberikan berbagai manfaat bagi karyawan, baik dalam meningkatkan kenyamanan maupun produktivitas kerja. Akan menjelaskan tentang pengaruh lingkungan sekitar kantor terhadap kesehatan dan produktivitas kerja serta pentingnya manajemen risiko bencana di lingkungan perkantoran.
Nah, lingkungan kantor yang berada di tempat ramai, dekat seperti jalan raya atau kawasan-kawasan industri, itu dapat menimbulkan kebisingan dan polusi udara. Jika kondisi ini tidak dikelola dengan baik, maka dapat mengganggu konsentrasi kerja dan kesehatan karyawan. Maka dari itu, perusahaan juga harus memiliki sistem manajemen resiko bencana seperti contohnya itu jalur evakuasi, alat keselamatan dan prosedur darurat untuk melindungi karyawan-karyawan. Nah, selanjutnya kita akan melihat apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan di lingkungan perkantoran. Kesimpulannya, lingkungan kerja yang sehat di perkantoran merupakan kondisi kerja yang aman, nyaman, dan mendukung kesehatan fisik serta mental karyawan. Lingkungan kerja yang baik mencakup aspek fisik dan non-fisik seperti pencahayaan, warna ruang, kebisingan, kualitas udara, serta suasana kerja yang harmonis. Jika dikelola dengan baik, lingkungan kerja dapat meningkatkan fokus, semangat, dan produktivitas karyawan. Oleh karena itu, penting bagi setiap perusahaan untuk memperhatikan dan mengelola lingkungan kerja dengan baik agar karyawan dapat bekerja dengan nyaman dan optimal. Selain itu, karyawan juga perlu menjaga lingkungan kerja agar tetap rapi, bersih, dan kondusif sehingga tercipta suasana kerja yang sehat dan saling mendukung. Demikian video penjelasan kami mengenai lingkungan perkantoran dari kelompok 8. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.